Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fabiris samawati wal ardh ja'ilil malaikati rusula kulli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu bil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Tapi ada MS, Jamaah masjid ada tambahan Al-Rahim mikro apa sih? Alhamdulillah, Alhamdulillah kita panjatkan 82 puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala eksternal karena hanya sinyal api dengan dimasukkan. izinnya saja kita bisa berkumpul di masjid yang kita cinta ini untuk bersama-sama thalabul ilmi, mencari ilmu yang menjadi salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, terutama ilmu agama. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, pada seluruh sahabatnya, dan seterusnya pada para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimahullah, dari sekian yang mengisi kajian ini, mungkin saya yang tidak pas disebut ustaz, semuanya itu lulusan Mesir, lulusan pondok dan sebagainya. Nah, saya itu nggak pernah mondok baik di pondok pesantren maupun di rumah sakit. Alhamdulillah. Jadi mungkin disebut saja sebagai penceramah. Dan jadi malam hari ini saya mengambil tema menentukan prioritas hidup di dalam Islam. Dan ada satu peribahasa, kalau ini bapak-bapak atau ibu-ibu yang seumuran saya mungkin paham ya peribahasa ini dalam bahasa Jawa, atau adik-adik yang belajar di sekolah bahasa Jawa biasanya juga diajari tentang peribahasa. Nah, peribahasa ini dalam bahasa Jawa kurang lebih bunyinya buru ucap kelangan apa ya? Delep ya. Buru ucap kelangan delep. Nah, ini kalau yang suka mancing ini Pak Sus kebetulan saya ada ini. Buru ucap kelangan delep ya. Ucap itu ya istilah untuk ikan yang kecil-kecil. Nah, mungkin contohnya Pak Ceko dari itu ya. Buru ucap kelangan delep. Delep itu ya ikan yang lebih besar gitu ya. Nah, itu istilah yang mungkin tepat menggambarkan bahwa orang itu kalau tidak punya prioritas hidup itu hanya mengejar sesuatu yang kecil, sesuatu yang tidak penting, ucep gitu ya, guru ucep, tapi justru yang lebih besar, yang lebih penting itu malah lepas, nggak bisa kita dapatkan.
guru koruptor kelas teri ya. Tapi kelas kakapnya malah lepas gitu ya. Ini nyangkut apa bulan? Jadi guru utek kelangan deleng. Nah itu sudah ngabisin tenaga, ngabisin waktu, nggak dapat apa-apa, ya. Nggak dapat yang sesuatu yang penting dalam hidup, ya. Hanya mendapatkan sesuatu yang kecil, yang tidak penting, yang remeh-remeh gitu ya istilah. Karena itu kita di dalam hidup yang hanya sekali ini, ya, kita sama-sama hidup itu sehari dijatah 24 jam. Tetapi 24 jam itu bagi orang-orang yang bisa menyusun strategi hidup yang baik, menyusun prioritas hidup yang tepat, itu akan lebih bermanfaat waktu yang sama itu dibandingkan yang tidak bisa menyusun prioritas hidup. Ada yang sehari itu dihabiskan hanya nonton TikTok aja gitu ya. Di bulan baleni terlalu scroll naik gitu sampai habis waktunya. Tapi ada yang 24 jam itu digunakan dengan sangat efisien, ya, bisa menjalankan hidup prioritas yang bagus disusun, ya, sehingga mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Ada ilustrasi lagi, ya, yang juga seumuran saya, mungkin ini juga sudah kenal, ya, baik bapak-bapak maupun ibu-ibunya. Itu ada satu lagu yang menurut saya itu bagus sekali, ya, untuk ilustrasi prioritas hidup itu yang mana. Judulnya itu Sajadah Panjang. Ada yang pernah kenal? Nah itu hafal saya. Judulnya itu Sajadah Panjang. Bagus itu ya. Kalau tidak salah yang melantunkan itu Pak Oto Islam, dia musisi juga. Ibu ya Pak ya. Jadi hidup manusia itu di situ dikatakan seperti kita itu meniti sajadah panjang. Ada sajadah panjang terletak. Ada kata-kata yang bagus. Diselingi sekedar interupsi. Interupsinya itu apa? Interupsinya itu justru mencari rezeki, mencari ilmu. Nanti kalau saya nyanyi terus malah pada ngantuk. Ternyata itu prioritas hidup kita itu ya sajadah panjang itu seperti yang memang Allah berfirman, ya, tujuan kita diciptakan oleh Allah, prioritasnya, tujuan utamanya itu apa, ya. Dan ini saya yakin Bapak Ibu sekalian juga sudah sangat hafal ayat ini, ya. Jadi surah Ad-Dariyat ayat yang ke-56. Ini ayat yang sangat populer, saya yakin Bapak Ibu sekalian hafal, ya. Bunyinya kurang lebih A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ternyata kita itu diciptakan, ya, jin dan manusia itu diciptakan itu illa liya'budun, ya, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah, untuk mengabdi
yang pada lagu tadi itu disebut dengan kata-kata kita itu di atas sajadah panjang. Yang lainnya itu interupsi aja. Nah, maka kita itu sudah seperti itu prioritasnya. Kayaknya terbalik ya. Sholat itu justru interupsi. Waktu kita itu seharian habis di kantor gitu ya. Saya dari pagi sampai sore juga demikian. Nanti kalau pas sholat itu interupsi mas balik. Padahal itu salah. Sehingga ya sebetulnya kita nggak efisien memanfaatkan waktu itu ya. Jadi kita harus mengatur, memperbaiki kembali sebetulnya prioritas hidup kita itu yang mana. Nah kita itu malah memprioritaskan yang interupsi tadi. Kita malah menghabiskan waktu kita yang sebetulnya itu sudah dijamin oleh Allah. Rezeki itu kan sudah dijamin oleh Allah. Yang belum pasti itu nasib kita di akhirat nanti itu seperti apa. Nah justru itu yang oleh Allah itu menjadi prioritas kita, harusnya kita jadikan prioritas utama. Nah ini sebetulnya ya harus kita balik gitu ya prioritas kita itu. Jadi prioritas hidup ini memang sangat penting, sehingga oleh kakak kelas Pak Ustadz Misbah Yusuf Kordowi gitu ya, Pak Ustadz Misbah ini adik kelasnya. Jadi ulama besar Yusuf Kordowi itu menyusun ya, menamakan fikih prioritas itu dengan apa Pak? Ya awalnya apa namanya? Fikih prioritas. Nah itu disusun oleh Yusuf Kordowi. Jadi memang kita harus punya seperti itu, karena kalau tidak ya sia-sia waktu yang sama-sama 24 jam itu bagi orang lain itu bisa sangat berharga, tapi bagi kita yang tidak bisa menyusun prioritas hidup itu menjadi sia-sia ya. Seperti tadi itu hanya mendapatkan cok ya, hal-hal yang kecil, hal-hal yang remeh-temeh. Jadi memang kita harus bisa menyusun prioritas atau fikih al-awaliyah tadi. Nah apa itu prinsip dasarnya ya? Yang pertama tadi kita harus ingat tujuan hidup kita itu apa, seperti yang sudah Allah firmankan tadi, bahwa kita itu diciptakan itu tujuan utamanya itu adalah ibadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal yang lain itu tadi disebut sebagai sekedar interupsi, sekedar intermezzo, sekedar selingan. Tapi ya tadi itu kita itu malah banyak yang terbalik ya, terutama saya ya. Ketika terdengar azan itu malah waduh azan. Ya kan? Baru rampung azan. Asik-asik pingpong azan. Apa-apa imamnya nanti ini. Itu ya, jadi memang kadang kita itu kembali, harusnya prioritas itu menjadi intermezzo, menjadi interupsi ya. Jadi ya memang berat. Yang pertama itu memang harus tahu mana interupsi, mana prioritas.
Nah ternyata prioritas menurut Allah sendiri sang pencipta itu ya ibadah, sajadah panjang ya. Kita itu sholat terus ya, beribadah terus. Jadi sholat itu jangan diakhirkan sholat terus ya, tapi ibadah-ibadah yang lain ya. Jadi yang pertama prinsipnya kita harus tahu tujuan hidup kita, tujuan utama kita, yaitu surat Ad-Dariyat ayat yang ke-56. Yang kedua, nah ini penting, seringkali kita itu mengejar kuantitas tapi melupakan kualitas ya. Demikian juga dalam hal ibadah, kita senang kalau mengerjakan sesuatu itu yang banyak seperti kalau sholat wajib ya nggak bisa kita tambah ya. Tapi sholat sunnah ya, sholat wajibnya belum bagus, belum kusuk, tapi kita ngejar sholat sunnah ya. Atau ngejar yang lain yang bahkan sebetulnya bukan sunnah, bukan dicontohkan oleh Rasul ya. Nah ini yang perlu kita pahami ya. Nah Allah sendiri itu lebih suka amalan-amalan yang kualitasnya itu bagus dibandingkan dengan yang jumlahnya banyak. Salah satu kualitas yang bagus itu bisa kita lakukan secara rutin, secara istiqomah ya. Sehingga di dalam sebuah hadis Rasulullah itu pernah bersabda ya, dari Aisyah ya, anak Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahabul a'mali ya, ilallah atwabuha wa inqal ya. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah pernah bersabda ahabul a'mali, jadi amal yang paling dicintai Allah oleh Allah aqwamha adalah yang bisa diistiqomahkan, yang bisa didawamkan, yang bisa kita kerjakan secara rutin, secara kontinu ya. Tidak jongkrik ya, tidak berlink ya. Kalau dulu itu ada istilah nek kober lan nek elit ya, sholatnya berlink ya, nek kober lan nek elit. Tapi yang dicintai oleh Allah itu aqwamha, amal yang bisa di istiqomahkan, yang bisa didawamkan, yang bisa kita jalani secara rutin, kontinu, wa inqal, walaupun itu hanya sedikit. Artinya apa? Artinya kualitas itu lebih utama daripada kuantitas. Nah, jauh ketika saya dulu di Bogor ya, itu pernah ikut sholat tarawih itu 20 berapa? Nah, 21 rakaat. Itu kalau pada rakaat kedua makmumnya baru berdiri, imamnya sudah rukuk lagi. Jadi al-fatihahnya cepat sekali, satu nafas. Dan dua-dua rakaat kedua pasti baca surat Al-Ikhlas. Itu seperti itu. Jadi cepat banget
Ya jumlahnya banyak memang ya, kejar jumlah. Tapi khususnya nggak tercapai. Jadi pertama saya ikut paket itu, baru bangun itu sudah rukuk lagi, cepet banget itu. Itu 23 rakaat, itu cepet banget. Akhirnya saya pindah cari masjid lain yang tidak seperti itu gitu ya. Lah nggak kuat ngikutin. Jadi yang penting itu adalah kualitas ya. Lebih utama prioritas itu kualitas. Dan karena memang sulit ya ibadah dengan kualitas yang bagus, sehingga banyak hadis-hadis, salah satunya yang populer itu hadis tentang puasa itu. Yang intinya seberapa banyak orang itu berpuasa hanya mendapat lapar dan haus. Itu intinya ya karena kualitas puasanya kurang bagus, jadi nggak dapat apa-apa. Puasa masih suka ngopi, puasa masih suka riba dan sebagainya ya. Sehingga keluarlah hadis itu ya, berapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan nah, betapa pentingnya kualitas ya bagi kita semua untuk beribadah. Karena ketika kemudian hanya mengejar kuantitas, akhirnya sia-sia ya, seperti tadi contoh hadis tadi itu, hanya mendapatkan lapar dan haus ya, padahal kita itu sebulan puasa secara kuantitas tercapai, entah 30, entah 29 hari, 1 bulan penuh kita puasa, nggak pernah pedot ya, nggak pernah mungil jalan, tapi nggak ada nilainya karena kualitasnya itu nggak ada. Dapatnya ya lapar dan haus saja. Nah, ini eman-eman ya. Sayang. Kemudian yang ketiga itu untuk bisa seperti itu bagaimana? Ya kuncinya tadi itu ilmu. Jadi ilmu itu sangat penting, terutama ilmu agama. Banyak ibadah itu tidak sah karena kita kurang ilmu ya. Sehingga seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz, ini sudah ada Pak Umar. Umar bin Abdul Aziz itu apa ya, cucu cicitnya Umar bin Khattab. Jadi ibunya Umar bin Abdul Aziz itu cucunya Umar bin Khattab. Dia khalifah ke-8 dari Bani Umayyah. Dan disebut, diberi julukan itu Khalifah Rasyidin kelima ya, karena saking bagusnya memimpin, dan dia khalifah yang sangat mementingkan ilmu ya, sehingga pernah berkata ya, man abadallahu bi ghairi ilmin karena mayusidu aktsara yusli. Mana abadallahu bi ghairi ilmin, barang siapa beribadah tanpa ilmu ya, karena mayusidu aksara mimma yusli, itu lebih banyak rusak daripada memperbaiki. Sampai bilang seperti itu ya. Karena kunci ibadah yang berkualitas, kunci bisa sah ibadah kita ya harus tahu ilmunya.
Kalau ibadah ngawur, nggak ada ilmu ya bisa-bisa nggak diterima tadi, rusak. Ada dua orang bersolat jamaah, satu imam, satu makmum. Ya. Yang satu imam bacaannya salah, makmum karena nggak tahu cara membenarkannya ngomong, wih salah bacaan, jadi batal. Imamnya nggak ngeyel, wis bener kok. Jadi sama-sama terus batal semua. Karena apa? Nggak tahu ilmunya. Kalau tahu kan bisa kita katakan subhanallah, atau kita betulkan bacaan. Tidak terus bilang seperti ini. Nah, ini betapa pentingnya ilmu dalam beribadah, sehingga seorang Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini pernah berkata seperti itu. Jadi memang benar, lebih banyak merusaknya, jadi ibadahnya jadi rusak, sholatnya jadi rusak daripada memperbaiki. Man abadallah bil ghairi ilm, karena mayus itu aksara mimma yusli. Seperti itu. Nah, itu prinsip prioritas. Jadi yang pertama kita harus tahu tujuan hidup kita itu apa. Yang kedua itu kita harus terus memperbaiki kualitas ibadah kita. Yang ketiga harus dengan ilmu. Jangan sampai kita ibadah itu hanya anut bubyuk, rubuh-rubuh gedang, nggak tahu dasarnya. Maka di dalam Islam itu menuntut ilmu itu menjadi wajib, ya, terutama adalah ilmu agama. Ya. Nah, yang berikutnya agar kita bisa menjalani dengan baik prioritas itu, kita harus tahu hukum-hukum dalam Islam. Urutan-urutannya dalam Islam itu seperti apa? Ya. Kita harus tahu mana yang masuk amalan wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram. Jadi kunci yang berikutnya, tingkatan prioritas itu kita harus paham hukum Islam. Ada 5 itu ya. Mana yang masuk wajib, mana yang masuk wajib ain, mana yang masuk wajib kifayah. Kemudian mana amalan yang masuk sunnah, mana yang sunnah muakkadah, mana yang bukan, mana yang masuk mubah, mana yang masuk makruh, dan mana yang masuk haram. Dan itu nggak boleh dicampur-campur gitu, apalagi yang halal dan yang haram, yang wajib dan yang haram. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan mencampur adukan yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram. Ya. Jadi harus kita paham. Mana yang harus kita dahulukan, mana yang harus kita akhirkan. Dan yang berikutnya adalah harus ada keseimbangan dalam beribadah itu untuk memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak makhluk. Mana yang itu vertikal, hubungan kita dengan Sang Khalik, dengan Allah,
mana yang horizontal. Selain diri kita, makhluk lain itu juga punya hak, yang hak orang itu menjadi kewajiban kita ya. Seperti yang sebelumnya disampaikan oleh Ustadz Sultan, itu adab bertamu ya, adab bertamu itu ada adabnya, ada kewajiban bertamu ya. Kemarin masih ingat. Jadi kalau bertamu itu jangan bunga-bunga, justru kita minggir ya kan, tidak di depan pintu persis ya ketika mau bertamu, harus uluk salam. Nah, kalau dipersilahkan pulang ya pulang, kita tidak ngeyel ya, boleh ngeyel ya kan. Nah kemarin ada bertamu, nah, itu hak antar makhluk ya, hubungan antara tamu dan tuan rumah. Nah, kemarin kayaknya mau membahas berikutnya itu yang tuan rumah seperti apa. Kemarin kan kewajiban tamu ya, ternyata banyak. Kalau sudah kepentingannya itu dipenuhi, segera pulang ya, jangan nunggu subuhan. Orang itu baru orang disuguhi terus ketemu lagi, wah kemarin saya bertamu ke tempatku rame ya, rame apa? Ada bapak rame dan jadi kalau sudah ya pulang gitu, jangan tunggu sampai tempat rumahnya itu nyindir-nyindir ya kemarin ya.